Hidup sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah tantangan dan prestasi. Selamat datang para siswa yang mahal di dunia kampus. Sebuah perjalanan mengenai pertumbuhan, penemuan diri, mengenal karakter, stres, dan masih banyak lagi mengenai mahasiswa. Halo Sobat Nalar, kembali lagi di segmen Nalarpedia. Dan Nalarpedia is your encyclopedia. Bersama saya, Petrus Ginawantia, yang akan menemani teman-teman semua untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai kehidupan mahasiswa dan bagaimana cara bertahan hidup sebagai seorang mahasiswa. Dalam artian, apa aja sih yang wajib dimiliki ketika menjadi seorang mahasiswa? Nah, berbicara mengenai mahasiswa secara etimologi, mahasiswa terbagi atas dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha diartikan sebagai tinggi atau besar, sedangkan siswa diartikan sebagai pelajar. Ketika dua kata tersebut digabung, dapat diartikan mahasiswa ialah kaum terpelajar yang memiliki taraf lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pelajar lainnya. Mahasiswa juga dapat dikatakan sebagai pahlawan intelektual serta pionir perubahan yang tentu saja mengemban beban lebih besar dibandingkan dengan kaum pelajar lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat bermakna sekali bukan kata mahasiswa ini? Oke, tujuan hidup sebagai seorang mahasiswa bukan hanya untuk lulus, kemudian menjadi orang terpelajar yang mendapatkan gelar sarjana yang selalu dibanggakannya. Terdapat pula tujuan-tujuan lain yang harus dilakukan serta dicapai dalam prosesnya sebagai seorang mahasiswa. Dalam artian, ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu skill. Dan secara etimologi, skill diambil dalam kata bahasa Inggris, yaitu keterampilan, kecakapan, serta kemahiran. Oke, mari kita lihat skill apa aja sih yang wajib dimiliki ketika menjadi seorang mahasiswa. Check it out! Pertama, komunikasi. Teman-teman tahu nggak sih kenapa komunikasi ini sangat penting sebagai skill yang harus kamu miliki? Banyak hal yang bisa kamu dapatkan melalui komunikasi dan segala sesuatu itu berjalan karena komunikasi. Komunikasi ini memiliki dampak positif bagi mahasiswa di berbagai bidang aspek seperti pendidikan, karir, sosial, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk meningkatkan skill ini dengan aktif di kelas, modeling terhadap orang lain, serta kamu juga harus bisa mendengarkan cerita dari orang lain. Nah, gimana? Kalian pernah upgrade skill ini? Kedua, menjalin relasi atau networking. Oke, skill ini sama wajibnya dengan skill sebelumnya. Karena ketika kita ingin menjalin relasi, kita harus memiliki komunikasi yang baik. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus memiliki banyak relasi? Nah, teman-teman, ketika kita punya banyak relasi dengan orang-orang baru ataupun dengan orang-orang hebat, 50% masalah kalian ketika menjadi seorang mahasiswa itu bakalan teratasi. Kalian percaya? Nggak deh, aku coba canda. Bercanda. Tapi serius, networking itu sangat berpengaruh itu loh. Ketika kita punya banyak teman, banyak relasi, kita bisa saling bertukar ide, bertukar pengalaman, bertukar cerita, dan bisa saja teman-teman itu menjadi partner kita di dunia kerja ataupun di dunia studi. Dan yang paling penting lagi, ketika kita punya relasi yang banyak, kita memiliki privilege orang dalam yang tentu saja ini sangat berpengaruh di masa depan kalian. Nah teman-teman, sejauh ini teman-teman punya banyak relasi nggak? Udah pernah bangun kontak belum sama PHS? Ketiga, personal branding di media sosial. Ngomong-ngomong soal Pak Rektor nih ya, atau orang-orang hebat lainnya, mereka itu sangat jago loh dalam membranding diri mereka sendiri. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya personal branding, atau suatu value yang ingin kamu tampilkan pada diri kamu. Kenapa sih saya mengaitkan personal branding ini dengan media sosial? Karena personal branding ini perlu media. Dan saat ini yang orang banyak gunakan itu ialah media sosial. Dengan kamu membranding diri kamu di media sosial dengan hal-hal yang positif, kamu akan menampilkan diri kamu kepada orang lain. Dan tentu saja ini menjadi nilai tambahan untuk memperkuat identitas kamu serta karakter kamu. Tapi hati-hati, jangan sampai branding kamu tidak sesuai dengan diri kamu. So, kamu tetap wajib untuk menyesuaikannya dengan diri kamu sendiri. Oke? Keempat, kemampuan menulis. Nah, ini termasuk skill wajib yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kalau mungkin skill lain kalian udah pernah dengar, tapi mungkin ini enggak. Nggak semua orang mampu untuk menulis. Dan saat ini terlalu banyak orang yang pandai untuk berbicara. Tapi saat diminta untuk menulis, mereka belum tentu bisa. Karena apa?
Karena dengan menulis, kamu akan dilatih untuk berpikir secara kritis dan berpikir secara terstruktur. Misalkan nih ya, kamu melakukan orasi tanpa menulis. Mungkin kalimat yang kamu sampaikan bisa saja sangat abstrak. Tapi kalau kamu menulisnya, kamu akan berpikir apakah kalimat ini cocok. Oh, aku harus jelasin yang ini dulu. Oh, harusnya aku yang jelasin yang itu dulu. Nah gitu, jadi dengan menulis, kamu dilatih untuk berpikir secara kritis dan berpikir secara terstruktur. Last but not least, mengenal karakter orang di sekitarnya. Yap, skill ini sangat penting loh untuk mahasiswa. Akan banyak orang yang akan kamu hadapi dan akan banyak karakter yang akan kamu lihat. Mungkin kesannya ini akan melelahkan karena kamu harus menyesuaikan diri kamu untuk melihat karakter orang lain serta kamu akan selalu lebih peka terhadap orang lain. Padahal tidak hanya itu, dengan mengenal orang lain, kamu akan mengetahui bagaimana karakter orang lain dan jalinan hubungan apa yang akan kamu jalani dengan mereka. Misalkan nih ya, kamu memiliki teman yang karakternya lemah dan lembut. Kemudian, kamu ingin meminta tolong kepada mereka. Nah, tentu saja hal yang akan kamu lakukan ialah berbicara dengan mereka dengan baik dan secara halus untuk meminta tolong. Nah, sebenarnya teman-teman, di antara 5 skill tadi yang telah dibahas masih banyak lagi skill lain yang harus kalian miliki. Ibarat kata, kita ini adalah wadahnya, jadi harus selebar dan seluas mungkin untuk menampung skill-skill lain. Oke teman-teman, sekali lagi selamat datang para mahasiswa baru di dunia kampus yang penuh dengan keunikannya. Ayo sama-sama menjadi mahasiswa yang menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi mahasiswa yang punya tujuan lain. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe karena akan banyak hal lain yang seru di video selanjutnya. Saya Gina, terima kasih karena telah menemani video ini dan sampai jumpa.